Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, di pelajaran sejarah peminatan yang kedua, kita akan belajar tentang manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Untuk itu, perhatikan baik-baik materinya, kemudian isi, absensi, dan juga form resume pembelajaran pada hari ini. Manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan perhatikan gambar berikut ini. Kita semua mengalami perubahan dan keberlanjutan, mulai fase rahim, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, yang biasanya kita kenal dengan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi setiap manusia mengalami yang namanya perubahan dan keberlanjutan. Perubahan berarti ada ketidaksamaan dari satu keadaan dengan keadaan yang lain. Perubahan itu diharapkan juga ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya. Perubahan muncul karena manusia memiliki sifat yang dinamis atau terus bergerak. Kemudian menurut Heraklitus ada pantare atau tidak ada hal yang tidak berubah. Contoh perubahan yang mendasar itu adalah perubahan dari masyarakat Indonesia terjajah menjadi masyarakat yang merdeka dengan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jenis perubahan itu ada dua macam. Yang pertama berdasarkan waktunya, ada evolusi yang berlangsung lambat dan revolusi yang berlangsung cepat. Ada juga berdasarkan arahnya, yang ke arah lebih baik itu namanya progres dan ke arah yang lebih buruk namanya regress. Contohnya itu nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, ada faktor penyebab perubahan. Yang pertama internal dari dalam, ada perubahan penduduk, entah itu pertambahan atau berkurangnya penduduk. Ada penemuan baru, ini banyak yang dari segi iptek, kemudian konflik dan perubahan dan pemberontakan. Ada faktor eksternal atau dari luar, faktor alam, contohnya bencana, kemudian peperangan dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, faktor tadi internal eksternal tadi kalau dijabarkan lagi itu bisa masuk dalam faktor pendorong atau penghambat. Yang mendorong ada kontak dengan budaya lain. Contohnya ketika masa penjajahan atau kolonial, kita berkontak dengan masyarakat dari Eropa. Kemudian pada masa Hindu-Buddha dengan India, Cina, pada masa Islam dengan Arab dan lain sebagainya. Terus ada sistem pendidikan yang maju, terus sikap menghargai hasil karya orang lain, toleransi, sistem pelapisan masyarakat atau stratifikasi yang terbuka, penduduk yang heterogen atau beragam, kemudian terjadinya disorganisasi dalam masyarakat, mudah menerima hal baru dan orientasi ke masa depan. Itu menyebabkan perubahan lebih cepat terjadi dan lebih mungkin terjadi. Sedangkan kebalikannya ada faktor penghambat. Kalau tadi kita banyak hubungan dengan masyarakat lain, ini kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Ada perkembangan iptek juga terlambat. Kemudian sikap masyarakat itu masih tradisional, takut, terus tertutup, menolak perubahan dan pandangan-pandangan yang buruk itu menyebabkan perubahan itu terhambat. Hal kedua yang kita bahas adalah keberlanjutan. Keberlanjutan merupakan rangkaian peristiwa sejarah yang saling berkelanjutan. Setiap peristiwa tidak berdiri sendiri dan tidak dapat dipisahkan dari peristiwa yang lain. Contoh proklamasi tidak bisa dipisahkan dari proses peristiwa Rengas Dengklok, kemudian penyusunan teks naskah proklamasi dan lain sebagainya. Nah, kehidupan manusia ini merupakan mata rantai dari kehidupan masa lalu atau masa lampau, saat ini dan masa yang akan datang. Keberlanjutan juga bisa diartikan sebagai kemajuan yang terus-menerus. Konsep keberlanjutan menurut Toynbee, mempelajari sejarah adalah mempelajari masa lampau untuk membangun masa depan. Sedangkan Kunto Wijoyo ini menggabungkan konsep-konsep keberlanjutan dan waktu tadi menjadi perkembangan, keberlanjutan atau kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Disebut mengalami perkembangan kalau ada gerak secara turut
berturut-turut dari bentuk yang satu bentuk yang lain. Sedangkan perubahan biasanya itu dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks. Contohnya itu perkembangan demokrasi di Amerika yang mengikuti perkembangan kota. Kesinambungan terjadi bila suatu masyarakat baru hanya melakukan adopsi lembaga-lembaga lama. Nanti ada di contoh ya, kita bahas. Kemudian pengulangan terjadi apabila peristiwa yang terjadi pada masa lampau itu terjadi lagi pada masa berikutnya. Nah, sedangkan di sini yang dimaksud di perubahan ini lebih kepada perubahan yang besar-besaran dalam waktu singkat, itu berarti revolusi ya, karena tadi ada dua. Kemudian dalam konsep waktu atau ilmu sejarah, masa lalu ini kan merupakan masa yang sudah terlewati, tapi tidak terhenti dan tertutup karena masa lalu itu bersifat terbuka dan berkesinambungan. Nah, segala hal yang terjadi di masa lalu itu dapat dijadikan acuan untuk bertindak di masa kini dan untuk meraih kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Contoh perkembangan. Ini perkembangan wilayah. Misalnya yang ada di sekitar Pantung Dirgantara atau Pancoran, yang awalnya daerahnya ini sepi, lalu lintasnya juga sepi, menjadi daerah yang penuh dengan gedung bertingkat dan jalanan yang sangat ramai. Contoh keberlanjutan atau kesinambungan. Pada masa kolonial, pemerintah kolonial Belanda saat itu menetapkan sebuah kebijakan yang ternyata mengikuti kebijakan lama, yaitu menarik upeti dari taklukan daerah taklukannya. Jadi sama seperti raja-raja Jawa saat itu dan kerajaan lain itu menarik upeti dari daerah vasalnya. Nah, Belanda juga menarik upeti dari raja-raja pribumi. Sedangkan contoh pengulangan itu adalah demonstrasi mahasiswa pada masa Soekarno sama Soeharto tahun 65 sama 98. Sama-sama ada demo besar. Keduanya berujung mundurnya Soekarno dan Soeharto sebagai presiden, meskipun ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Nah, ada contoh perubahan, misalnya adalah revolusi industri yang ada di Inggris. Menurut Toynbee, perubahan dan perkembangan sejarah itu adalah aktivitas manusia sebagai jawaban terhadap tantangan yang datang dari alam, manusia maupun perang. Nah, contoh perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan suatu negara adalah pembangunan yang berkelanjutan. Nah, demikian pertemuan pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Jangan lupa isi form resume pembelajaran sebagai bukti kamu sudah hadir dalam pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.